Assalamualaikum Pak Ika. Waalaikumsalam, Pak. Ya Pak, gimana Pak? Katanya Bapak tadi mencari-cari saya Pak. Iya, alhamdulillah ketemu. Saya udah muter-muter. Tadi di ruang guru tidak ada. Katanya lagi istirahat, Pak. Di kantin juga tidak ada. Ternyata ada di Iya, ruang perpustakaan. betul Alhamdulillah Pak. ketemu, Pak. Saya mencari-cari Pak Umam. Saya ada perlu Pak Umam. Jadi, Betul Pak ya. Mhm. punten nih, saya minta waktunya. eh, Mau ngobrol, mengganggu nggak nih? Barangkali Pak Umam ada kegiatan lain di hari ini. Saya sih sebetulnya sebentar saja mau sharing, Pak. Oh, boleh Pak Ika. Tadi itu saya juga ketemu sama Bu Yesi. Katanya Hmm. dicari Pak Ika katanya tuh. Hmm. Oh, ada apa ya? Gitu ya. Saya lupa menghubungi Pak Ika. Boleh Pak Ika, boleh. Boleh. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak Ika? Ya, sebelumnya terima kasih waktunya, Pak Umam. Saya mencari berarti ada butuhnya ya, ada perlunya, ada keperluan. Iya, Intinya kan kita satu sekolah ya, Pak ya. Mau iya Pak ya. curhat lah, mau sharing, karena permasalahan yang saya rasakan kan sebetulnya sama dengan yang lainnya teman-teman gitu. Makanya Hmm, saya ingin istilahnya berbagi nih dengan Pak Umam. Makanya waktunya terima kasih dulu nih. iya, Karena baik Pak. Sama-sama Pak. Tenang iya, aja Pak. Santai aja Pak. saya Silakan Pak, barangkali ada keluh kesah boleh Pak. Sibuk saya barangkali tuh sedikit membantu saya tuh Pak. Silakan Pak, boleh bercerita Pak saya masalahnya apa. ada kegalauan gundah gulana sama. Jadi Terkait begini, apa tuh Pak? Iya, begini Pak, kaitannya di sekolah kita, terutama pembelajaran saya itu Pak Umam tahu sendiri, saya tuh eh, kesiswaan ya, kemudian saya iya, tuh gurunya tegas, kalau keseluruhan sih saya tuh ditakuti Pak. Tapi ketika di kelas, waktu saya memberikan pelajaran, kok ada beberapa anak tuh ya, di kelas mmm, 9 tuh, kelas 9A. Jadi kalau belajar teh ada aja kegiatannya yang tidak fokus gitu teh Pak. Ada yang ke WC, izin ke WC, ada yang duduknya tiduran, duduknya seenaknya. Masa saya harus tegas terus atau saya harus keras kan gitu. Saya ingin tuh anak teh fokus gitu teh Pak. Jadi kegalauan itu seperti itu gitu teh permasalahan saya tuh iya. Pak. Kan Bapak tahu sendiri, saya tuh disiplin pada Maya, galak ke anaknya, tapi anak kok kayak gitu. Baik Pak, saya tahu nih permasalahan Bapak nih yang menjadi permasalahan Bapak saya tahu nih. Jadi apakah yang menjadi keluhan Bapak ini kira-kira apa yang Bapak ingin dapatkan setelah berdiskusi dengan saya nih Pak? Hmm. Jadi kan saya ingin ngobrol tuh ada pencerahan ya, ada Mhm, sharing. Saya tuh kok anak tuh tidak fokus ya pas waktu mhm, saya ngajar. Padahal saya tuh ingin ya anak teh eh, fokus supaya mengerti di pertemuan ini. Kalau iya, sekarang nggak mengerti pertemuan berikutnya kan susah kan gitu. mhm. Jadi Boleh diceritakan lagi Pak, ini Pak, secara detailnya pas Bapak melaksanakan pembelajaran itu seperti apa Pak? mungkin di kelas 9 itu kelasnya tuh kurang memadainya Pak. Saya itu ingin sebetulnya berkolaborasi ya membuat pembelajaran yang menyenangkan kan gitu. Tapi di dalam imajinasi saya memang ada ya bagaimana cara ngajar Mas supaya yang menyenangkan bagi anak seperti itu. Betul Pak. Iya, dan, tapi yang utamanya ruangannya, Pak. Makanya nanti saya bisa memindahkan anak ke kelas 7 lah, karena di kelas 9 Mmm, sarananya kurang nih. Supaya pembelajarannya lebih bervariasi, saya kan bisa saja, misalnya di bab 2 nih, iya, tentang pembukaan undang-undang, saya ingin, menampilkan video pembelajaran bagi anak tentang pembacaan teks yang benar, ya. betul. Nah, makanya saya ingin menampilkan video dan saya udah download dari YouTube nih, ada Iya, literatur yang ingin disampaikan gitu. mhm. Berarti antara kelas PAIK dengan kelas 9 itu tuh berbeda Pak ya? Kalau kelas PAIK berarti sarana dan prasarannya kurang seperti itu toh Pak?
Iya, sarana prasarannya Mhm. kurang, makanya nanti saya alihkan, ya. Nah, dialihkan nanti Bapak alihkan ke ruang kelas lain ya, Pak, ya? Ya, kelas 7 Pak, Nah, karena kan di sana lengkap bahasa lokalnya, betul, Pak. layanan. Sebelum Pak Ika melaksanakan pembelajaran, apakah Pak Ika ini sudah membuat rencana pembelajaran, Pak, yang Oh, akan nanti dilaksanakan tuh, Pak? Karena lihat dari permasalahan Bapak itu siswa tadi kurang fokus, Pak, ya? Nah, iya. mungkin dari situ Bapak ini, oh bisa melihat dari rencana itu, apa nih yang kurang seperti itu? Mungkin bisa diceritakan, Pak, apa sebelumnya melakukan pembelajaran apakah Bapak membuat rancangan itu, Pak? Oh, iya iya. Seperti RPP itu, Pak? Mhm. Iya iya. Seperti yang kita pernah dapat, kita kan harus membuat RPP berdiferensi ya. Di sana Mhm. saya juga sudah membuat nih, menerapkan dan ini harus diterapkan, Pak. Di antaranya, eee, semuanya berpihak kepada siswa, nanti siswa yang punya aksi, punya peranan. Nah, di antaranya supaya tidak ada kejenuhan, eee, setiap pembelajaran di tengah-tengah ya, atau di awal saya Iya. menerapkan ice breaking juga, Pak. Jadi mereka Mmm. fokus gitu. Jadi yang mau keluar tuh terjaga, karena kita bareng-bareng membuat ice breaking gitu. Dan setelah kegiatan ice breaking kan mereka akan fokus karena sama-sama gitu. Oh, gitu, Pak. Di antaranya saya, membuat ice breaking di kelas gitu, Pak. Betul, Pak. Berarti saya nih sedikit menemukan benang merah dari Mhm, pembicaraan kita nih, Pak. Nah, rencana Pak Ika tadi kan sudah membuat rencana pembelajaran RPP sebelum iya. pembelajaran, kemudian juga ada beberapa rencana. Nah, rencana Pak Ika nih, seperti apa untuk siswa agar tetap fokus tuh, Pak, rencananya? Bisa dijelaskan, Pak? Mungkin Bapak punya rencana tadi, wah, memindahkan kelas gitu kan. Mungkin ada rencana lain, Pak, selain itu? Yang tadi pertama jelas memindahkan kelas karena sarannya kurang ya, Pak, ya. Iya, betul Kemudian, supaya fokus anak saya betul, mengadakan, ice breaking ya, 1 mhm, kali bisa ataupun saya 2 kali, Pak. Kemudian supaya tetap terkumpul anak, fokus, kerja bareng-bareng, saya membuat kelompok, Pak. Jadi tetap kelompoknya, mhm, eee, jadi penugasannya tetap ada, pembelajarannya melalui, menggunakan sistem kelompok belajar. kelompok Jadi belajar, iya, kalau membuat kelompok mereka kan tidak akan ke mana-mana karena mereka harus bekerja bareng-bareng kan gitu, Pak. betul, Nah, Pak, kemudian nanti mereka, saya akan sajikan, tadi saya sudah sampaikan saya mendownload video untuk ditampilkan, mereka akan menonton video tersebut supaya betul, fokus dan nanti ditugaskan untuk istilahnya, merangkum apa sih yang ditampilkan itu gitu, mereka bisa mendefinisikan isi dari tampilan video itu gitu. Jadi pasti mereka akan fokus ke materi atau ke depan ya, seperti itu. bagus bagus, Pak. Mungkin ada rencana lain, Pak, selain tadi tuh memindahkan kelas, kemudian juga ice breaking, kemudian apa, menonton video. Nah, mungkin Bapak punya rencana lain ketika siswa menonton video tuh, Pak? Apa ada rencana? Karena biasanya siswa itu menonton video tuh hanya diam atau bagaimana tuh, Pak. Nah, mungkin Bapak ada rencana lain, Pak, untuk menanggapi siswa agar tetap fokus dalam pembelajaran, Pak? Iya kan, supaya pembelajaran lebih efektif mengena ya, kemudian mereka paham, bab di pertemuan itu, setelah menampilkan video pembelajaran 2 atau 3 materinya sama, cuman mungkin videonya yang berbeda. Di mana anak dituntut untuk nanti menyimak ya, Betul, kemudian nanti membuat kesimpulan dan, ada penugasan, Pak. Jadi nonton itu tidak hanya nonton, mereka akan istilahnya, menuliskan, melanjutkan dalam artian begini, betul, tugasnya kan pembukaan Undang Dasar 45, mereka bisa menerapkan, dan saya membuat penugasan kepada mereka ada 3 macam yang dalam RPP itu, yaitu mereka bisa membacakan teks langsung, kemudian menuliskan dan membuat video. Dan yang menarik, dari 3 itu ternyata yang paling banyak,
saya yakin karena menulisnya dalam artian menulis tapi menggambar, Pak. Jadi Betul mereka betul, Pak. membuat, tulisan tapi saya tuntut mereka apa, dibuat dalam bentuk gambar gitu. Ide bagus tuh, Pak, ide bagus tuh. Iya. Iya, jadi ada 3 penugasan nanti yang saya terapkan. Anak boleh memilih dari 3 macam itu, yang mana gitu. Video boleh, karena Oh, iya. kalau kelas 9 di SMP kita kan boleh Pak bawa handphone ya. Mereka Oh, boleh, Pak, iya iya, Pak. boleh merekam, nanti videonya bisa diperlihatkan untuk dinilai seperti itu. Nah, nanti menjadikan pembelajaran lebih menarik, Pak, ya, dan bermakna ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi sebelum itu, Pak, ada tidak, Pak, rencana mungkin Bapak mempunyai rencana dengan siswa, Pak? Maksudnya tuh ngobrol dulu dengan siswa atau bagaimana terkait penugasan tadi tuh, Pak? Setelah itu tuh diapakan tuh? Atau bagaimana Ya, videonya saya tuh, Pak? iya, saya kan menawarkan dari 3 macam penugasan itu, yang mana yang dipilih boleh bebas kan gitu. Nanti mereka mengerjakan, ya nanti dipresentasikan di depan kan masing-masing. Kalau teks berarti memang dikumpulkan gambarnya, kalau yang membaca langsung kan berarti mempresentasikan ke depan. Video juga nanti ditampilkan di depan, Pak. Jadi Nah, mereka bisa menonton bareng. Intinya memaknai pembukaan Undang Dasar 45. Isi-isinya kan saling berkaitan. Jadi mereka memahami kaitan antara alinea 1, alinea 2, alinea 3, dan alinea 4 gitu, seperti ini, itu. Pak, ide Pak Ika sangat bagus dan luar biasa ini. Hmm. Nah, yang bisa dilakukan, Pak, agar pembelajaran lebih efektif, menarik minat siswa Iya, tentunya, Pak, ya? insya Allah, Pak. Dan juga Iya, untuk ini kebaikan anak-anak dan sekolah gitu, Pak, ya, agar tetap fokus dalam pembelajaran. Nah, semua rencana Pak Ika yang dilakukan tanpa adanya komitmen dan tanggung jawab nih, Pak, iya. yang jelas bisa membuat salah satu akan terkena dampaknya, Pak. Nah, sekarang yang ada pada pikiran Bapak, yang mesti dilakukan sesegera mungkin nih, sebagai bentuk tanggung jawab Bapak itu seperti apa, Pak? Ya, eh, dari obrolan ini ya harus segera dilaksanakan. Tapi yang pasti kalau pertemuan kan berarti 1 minggu yang akan datang saya Pak, pertemuan berikutnya Mhm. pelajaran PKN saya di minggu berikutnya berarti saya akan menerapkan seperti itu. Ya tidak hanya textbook tapi sudah terbuka nih variasi ya ternyata. Dari obrolan gitu kan, oh ingat iya ya harus ada aksi di kelas dengan variasi seperti RPP berdiferensi gitu Pak ya. Insya Berarti Allah nunggu bisa. minggu depan, Pak, atau Iya, segera, Pak? segera Pak. Tapi untuk iya Pak, Segera untuk di setiap kelasnya segera Pak. Untuk kelas mhm. 9-nya berarti 9A itu saya berarti minggu depan. Nah, bagus banget Alhamdulillah. tuh, Pak, iya. Semoga cepat bisa dilaksanakan, Pak Ika, ya. Terima kasih Pak Umam ya, mau mendengarkan keluh kesah saya. Iya, Pak, terima kasih. Apa, ada sharing. Kalau dari obrolan ini kan saya terbuka, oh harus ini nih, oh iya, seperti itu. Sama, Pak, sama-sama, Pak, ya karena kita rekan sejawat itu harus saling berbagi gitu, Pak. Nah, Nah, jadi bagaimana perasaan Pak Ika nih setelah ngobrol dengan saya nih? Apakah masih gundah gelisah atau galau atau gimana nih, Pak? alhamdulillah Pak. Minimalnya kan tadi pertama udah ada plong nih, "Pak mau Iya, saya mau ngangkal dulu nih." Nah, kemudian yang keduanya kan ada solusi nih, ternyata obrolannya, yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya, terpikirkan, terbuka gitu iya, karena obrolan ini. betul, Jadi iya. terima kasih nih Pak Umam, sudah mau ngobrol diskusi dengan saya. Baik, Pak, sama-sama, Pak. Tetap semangat, Pak Ika. Saya yakin Bapak tuh mampu untuk melakukan rencana tersebut secara maksimal, Pak. Iya, Semangat, Pak. semangat Pak Umam. Terima kasih Pak Umam. Ya, Pak, sama-sama. Mangga mangga lanjutkan Pak Umam.